Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, materi selanjutnya yaitu terkait dengan rasio likuiditas. Oke, nah rasio likuiditas itu apa ya? Nah, sebenarnya terkait dengan rasio likuiditas eh, terdiri dari kata kuncinya yaitu liquid, yaitu untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek. Nah, jadi terkait dengan rasio likuiditas itu adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek. Nah, jadi rasio ini dapat mengukur seberapa sih likuidnya suatu perusahaan. Nah, terkait dengan rasio likuiditas ini, yaitu jika perusahaan mampu memenuhi kewajiban yang dimiliki, maka perusahaan tersebut dikatakan liquid. Namun jika tidak, maka perusahaan tersebut dikatakan illiquid. Nah, rasio likuiditas juga bisa diartikan sebagai gambaran dari posisi uang kas dan kemampuan perusahaan untuk melunasi atau membayar kewajiban hutang sesuai pada waktu yang sudah disepakati. Nah, untuk mendapatkan hasil rasio likuiditas ini, pengukurannya itu tidak bisa ya, atau tidak hanya dilakukan satu kali atau dua kali, namun harus berkali-kali pada jangka waktu tertentu sehingga akan terlihat perkembangan likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu. Nah, ada beberapa hal yaitu tujuan dari rasio likuiditas. Nah, untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar yang segera jatuh tempo atau pada saat ditagih. Semakin tinggi sebenarnya nilai rasio likuiditas, maka semakin baiklah kemampuan sebuah perusahaan membayar utang jangka pendeknya alias utang tersebut lancar. Nah, jadi kewajiban keuangan jangka pendek itu adalah utang lancar. Nah, jadi pada saat perusahaan mampu membayar atau memenuhi kewajiban ataupun hutang lancarnya tadi, maka perusahaan itu dikatakan liquid. Oke. Nah, ada beberapa juga manfaat mengenai bagaimana ataupun manfaat dari analisis rasio likuiditas perusahaan. Nah, bagi pengusaha yang memahami dan dapat melakukan analisis rasio likuiditas, manfaatnya adalah yang pertama, pengusaha dapat mengantisipasi dana yang diperlukan saat muncul kebutuhan yang mendesak. Kemudian yang kedua, pengusaha dapat mempermudah para nasabah yang ingin melakukan penarikan dana. Kemudian yang ketiga, yaitu rasio likuiditas menjadi poin penentu bagi sebuah perusahaan untuk mendapatkan persetujuan investasi atau bisnis lain yang menjanjikan. Nah, tentunya dengan memahami rasio likuiditas ini, perusahaan itu diharapkan dapat membuat analisis terhadap utang dan aset yang dimilikinya untuk memperkuat yang namanya cost saving dari sebuah perusahaan. Oke, nah kemudian juga ada beberapa manfaat rasio likuiditas bagi perusahaan selain yang saya sebutkan yang tiga itu. Yang pertama ada juga bisa membantu mendapatkan gambaran mengenai posisi likuiditas perusahaan. Kemudian menunjukkan bagaimana kekayaan aset perusahaan pada saat ini. Kemudian menunjukkan berapa banyak hutang yang dapat dilunasi dengan uang yang ada. Kemudian, membantu memahami kekuatan perusahaan, menunjukkan seberapa cepat perusahaan dapat melunasi kewajiban atau hutangnya. Kemudian, membantu memahami seberapa cepat perusahaan yang dapat mengubah aset lancar menjadi uang jika perusahaan mengalami defisit. Kemudian, menunjukkan berapa banyak aset lancar yang digunakan untuk melihat juga berapa banyak jumlah uang yang dimiliki. Kemudian menjadi poin penentu perusahaan untuk mendapatkan persetujuan investasi atau bisnis lainnya yang menguntungkan. Oke.
Nah, kemudian juga pentingnya rasio likuiditas ini bagi perusahaan yaitu yang pertama itu menentukan kemampuan untuk melunasi kewajiban. Nah, sebelum Anda mengajukan dana modal atau dana pinjaman kepada pihak-pihak terkait, lebih baik perusahaan itu membenarkan dulu rasio likuiditas dalam laporan keuangan perusahaan. Nah, sebab pada umumnya investor atau pihak-pihak yang terkait akan mengamati dan memperhatikan rasio likuiditas perusahaan Anda. Nah, mereka akan melihat pada kemampuan perusahaan Anda dalam seberapa cepat untuk mampu melunasi kewajibannya. Nah, itulah tadi eh, penting rasio likuiditas bagi perusahaan untuk menentukan kewajiban dalam menentukan kemampuan untuk melunasi kewajiban. Kemudian yang kedua, penentuan untuk kelayakan kredit. Nah, hal yang penting dari rasio likuiditas ini adalah dapat menentukan kelayakan kredit perusahaan Anda. Pemberi pinjaman atau pihak ketiga akan melihat rasio likuiditas sebelum memutuskan memberikan kredit pada perusahaan Anda. Hal ini juga berhubungan pada diperpanjang atau tidaknya kredit perusahaan Anda. Maka dari itu, Anda harus memperhatikan tanda-tanda yang mengindikasikan kondisi keuangan perusahaan. Nah, jika rasio likuiditas perusahaan Anda tidak stabil, maka kemungkinan besar Anda tidak akan mendapatkan pinjaman. Oke, nah itulah manfaat pentingnya rasio likuiditas. Kemudian yang ketiga, yaitu menentukan kelayakan investasi. Bagi seorang investor, rasio likuiditas itu adalah tolak ukur untuk melihat kondisi finansial sebuah perusahaan. Apakah finansialnya sehat dan layak menerima investasi atau tidak. Kemudian, hal ini nantinya akan berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajibannya. Jika angka rasio likuiditas perusahaan Anda rendah, maka kemungkinan besar Anda akan mendapatkan red flag. Namun, bukan berarti jika angka rasio likuiditas perusahaan Anda tinggi, mengartikan kondisi finansial Anda itu baik ya. Investor tentu akan menanyakan alasan dibalik tingginya angka rasio likuiditas tersebut. Nah, jadi jika terlalu tinggi juga, pihak ketiga itu juga akan melihat apakah benar atau layak enggak untuk diberikan pinjaman. Oke, nah rasio likuiditas itu juga berperan vital ya untuk menentukan tadi yang namanya terkait dengan pinjaman dan juga kondisi untuk investasi. Nah, sebagai contoh, perusahaan perlu memiliki kelonggaran dana untuk menyelesaikan tagihan-tagihan jangka pendeknya. Sebab tadi, jika likuiditasnya rendah, maka akan memunculkan yang namanya red flag. Oke, nah itulah sekilas tadi mengenai manfaat ataupun pentingnya rasio likuiditas ini. Kita lanjut terkait dengan current ratio atau jenis dari rasio likuiditas yang pertama itu ada current ratio atau rasio lancar atau biasa disingkat dengan CR. Nah, rumus dari current ratio ini adalah current asset dibagi current liabilities atau current asset disebut dengan aset lancar dibagi dengan hutang lancar. Nah, jadi jika tadi dikatakan yang namanya rasio likuiditas adalah kemampuan untuk membayar hutang jangka pendek. Nah, ingat saja di pembandingnya itu di penyebutnya itu adalah current liabilities atau hutang lancar. Nah, nanti juga ada terkait dengan jenis-jenis rasio likuiditas yang lain, itu semua adalah current liabilities lah untuk penyebutnya. Nah, current ratio ini digunakan untuk menghitung kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan aset lancar yang tersedia. Semakin besar rasio ini, maka semakin besarlah atau semakin liquidlah perusahaan. Nah, rasio ini memiliki kelemahan yaitu tidak semua komponen aset lancar memiliki tingkat likuiditas yang sama. Benar sekali bahwasanya terkait dengan keseluruhan dari aset lancar seperti kas, persediaan, itu mempunyai tingkat likuiditas yang berbeda. Oke, kemudian standar rasio lancar
yang baik atau current ratio yang baik itu adalah 2:1. Oke, kita langsung ke contoh. Nah, misalnya ini ada saya buat di halaman atau slide sebelumnya itu ada PT Telekomunikasi Indonesia tahun 2020 dan 2019 ya. Kita coba hitung untuk current ratio-nya. Oke, current ratio tahun 2019, nah ini datanya sudah saya ambil ya dari laporan keuangan tersebut. Nah, kita langsung saja ke artinya. Oke, pada tahun 2019, perusahaan memiliki aset lancar 0,714 kali dari total kewajiban lancar. Oke, atau 0,714:1. Atau dengan kata lain, bahwa setiap Rp1 kewajiban lancar dijamin oleh Rp0,714 aset lancar. Nah, inilah cara baca atau cara menganalisis current ratio. Kemudian untuk tahun 2020, dapatlah hasilnya 0,665. Nah, jadi perusahaan memiliki aset lancar sebesar 0,665 kali dari total kewajiban lancar. Atau dengan kata lain bahwa setiap Rp1 kewajiban lancar dijamin oleh 0,665 aset lancar. Nah, kesimpulannya atau interpretasinya, rasio lancar itu tahun 2019 lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2020. Jika rata-rata rasio industri untuk rasio lancar adalah 2, maka tingkat likuiditas tahun 2019 dan 2020 itu cenderung kurang baik. Karena jika dibandingkan dari besaran rasionya, berada di bawah rata-rata industri, yaitu senilai 2. Tadi sudah kita bahas bahwasanya rasio likuiditas yang baik itu adalah 2:1. Nah, jadi pada tahun 2019 dan 2020 ini, itu kurang baik karena dia di bawah rata-rata industri. Oke. Nah, kemudian kita lanjut yang kedua, yaitu rasio cepat atau bahasa Inggrisnya adalah quick ratio atau biasa disingkat dengan QR. Oke, rumus dari QR itu adalah current asset dikurang inventory dibagi dengan current liabilities. Nah, di sini perbedaan dari current ratio tadi adalah inventory-nya, yaitu aset lancar dikurang dengan persediaan. Nah, kenapa persediaan itu tidak dimasukkan? Oke, karena quick ratio digunakan untuk menghitung kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan aset yang lebih liquid, yaitu aset yang lebih liquid tadi, yaitu aset lancar dikurang persediaan. Nah, rasio ini memberikan ukuran yang lebih akurat dibandingkan dengan current ratio tentang kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, karena tadi persediaan itu kenapa dikatakan kurang lancar, karena bisa saja stok di perusahaan itu terlalu lama menumpuk ya. Nah, kemudian standar rasio lancar yang baik itu adalah 150% atau 1,5:1. Oke, kita langsung masuk ke contoh. Nah, di quick ratio tahun 2019 PT Telekomunikasi tadi, yaitu, sorry ini QR ya, QR-nya yaitu 0,704. Nah, artinya perusahaan memiliki aset cepat sebesar 0,704 kali dari total kewajiban lancar, atau dengan kata lain bahwa setiap Rp1 kewajiban lancar itu dijamin oleh 0,704 aset cepat. Nah, kemudian yang kedua tahun 2020 itu quick ratio-nya itu adalah 0,658. Artinya perusahaan memiliki aset cepat 0,658 kali dari total kewajiban lancar, atau dengan kata lain bahwa setiap Rp1 kewajiban lancar dijamin oleh 0,658 aset cepat. Oke, jadi interpretasi untuk dari quick ratio ini adalah rasio lancar tahun 2019 itu lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2020. Jika rata-rata rasio industri untuk rasio lancar itu adalah 1,5, maka tingkat likuiditas tahun 2019 dan 2020 itu juga cenderung kurang baik jika dibandingkan dengan besaran rasionya, yaitu masih berada di bawah rata-rata industri.
Oke, ya. Yang ketiga yaitu terkait dengan cash ratio atau rasio kas. Sama masih ya penyebutnya yaitu kewajiban lancar, hanya saja cash ratio itu pembandingnya itu adalah kas dan setara kas. Nah, hanya dari bagian aset lancar yang pertama, kas dan setara kas. Cash ratio digunakan untuk menghitung kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan kas dan setara kas saja yang tersedia di perusahaan. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin baiklah kondisi keuangan jangka pendek perusahaan, begitu pula sebaliknya. Standar rasio kas yang baik itu adalah 50% atau 0,5 dibanding 1. Baik, kita langsung ke contoh. Tahun 2019, cash ratio-nya itu adalah sebanyak, sorry ini bukan rasio cepat ya, tapi rasio kas atau CHR. Oke. Ya, ini juga sama CHR, ini juga CHR, ini juga CHR, ini juga CHR. Oke, nah hasilnya yang pertama tahun 2019 itu ada 0,312 atau 31,2%. Artinya perusahaan memiliki kas sebesar 0,312 kali dari total kewajiban lancar, atau dengan kata lain bahwa setiap Rp1 kewajiban lancar itu dijamin oleh 0,31 rupiah kas. Yang kedua, tahun 2020 0,294, artinya perusahaan memiliki kas 0,294 kali dari total kewajiban lancar, atau dengan kata lain bahwa setiap Rp1 kewajiban lancar itu dijamin oleh 0,294 kas. Oke, kas dan setara kas ya. Jadi interpretasi untuk rasio ini, rasio lancar di tahun 2019 itu lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2020. Namun semuanya masih di bawah rata-rata industri 0,5 karena memang hasilnya yaitu di bawah 0,5. Oke, nah jadi kesimpulannya dari ketiga komponen rasio likuiditas tersebut, maka secara umum dikatakan kondisi perusahaan tersebut itu dalam keadaan illiquid ya, karena tadi semua di bawah rata-rata industri. Nah, karena perusahaan belum, jadi pada intinya perusahaan itu belum mampu dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Nah, itulah tadi terkait dengan pembahasan mengenai rasio likuiditas. Oke, semoga Anda paham terkait dengan rasio likuiditas ini. Nanti kita akan juga pelajari di pertemuan ya. Dan juga jangan lupa untuk membaca modul dan materi yang sudah saya persiapkan dan sudah saya sharing ke GC Anda. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.